Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Sari Ramadhani, Prodi Akidah Filsafat Islam, akan menjelaskan beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini adalah keturunan Turki dan seorang tokoh pembaruan di Mesir yang dilahirkan pada tahun 1769 Masehi di Kafala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Tidak dapat memperoleh kesempatan untuk menempuh sekolah pendidikan, sehingga beliau tidak dapat menulis dan membaca. Nah, jadi beliau memasuki dinas militer, yang mana beliau ini menunjukkan kecakapan, keberanian, dan kesanggupannya yang luar biasa, sehingga pangkatnya cepat naik menjadi perwira. Dan pada tahun 1805 Masehi, rakyat Mesir memilih dan mengangkat Muhammad Ali sebagai gubernur Mesir. Kemudian 1 tahun kemudian Muhammad Ali diakui secara resmi sebagai gubernur Mesir oleh Turki Utsmani. Kemudian pada tahun 1807 ia bersama rakyat Mesir berhasil mematahkan intervensi Inggris ke Mesir. Adapun usaha-usaha Muhammad Ali Pasha setelah beliau menjadi gubernur di Mesir, yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang ekonomi, dan yang ketiga bidang militer. Gerakan perjuangan Muhammad Ali Pasha selanjutnya ini gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Ia mendirikan sekolah penerjemah pada tahun 1836 Masehi. Selanjutnya yaitu tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini lahir pada tahun 1254 Hijriah atau 1838 Masehi dan wafat di Istanbul 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani adalah anak dari Sayyid Safdar Al-Husainiyah yang memiliki hubungan darah dengan seorang perawi hadis terkenal yang telah berimigrasi ke Kabul, Afghanistan. Selanjutnya pendidikan yang ditempuh oleh Jamaluddin Al-Afghani, yaitu ia sekolah di Kabul dengan sistem pengajaran yang konservatif. Selain itu, ia juga mengambil program ekstrakurikuler dalam bidang filsafat dan ilmu pasti. Selanjutnya, ia belajar ke India guna mengikuti program pendidikan dengan sistem kontemporer selama lebih dari 1 tahun. Adapun beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama itu Pan-Islam, merupakan ide pembaruan Afghani dalam bidang politik. Yang kedua, nasionalisme adalah semangat atau perasaan kebangsaan, cinta terhadap bangsa dan tanah air. Yang ketiga, teologi dan konsep negara. Dalam banyak tulisan dan ceramahnya, Al-Afghani mencoba menafsirkan kembali nilai-nilai Islam. Pendidikan yang dijalani oleh Muhammad Abduh dimulai dengan belajar Al-Quran kepada seorang guru agama di Masjid Tohatoh untuk belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama dari Syekh Ahmad tahun 1862. Tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh, nama lengkapnya Muhammad Abduh Ibnu Hasan Nukhair, dilahirkan pada tahun 1849 kawasan Sibrakiat, Provinsi Al-Bukhairah, Mesir. Ayahnya bernama Hasan Khairullah dan ibunya bernama Yunaina. Setelah ia menyelesaikan studinya di Tohatoh, beliau melanjutkan lagi studinya ke Al-Azhar, yakni pada Februari 1866. Karya dari Muhammad Abduh yaitu tafsir Juz Amma, tafsir Quran surat Al-Asr, yang ketiga tafsir Quran surat An-Nisa ayat 77 dan 87, Quran surat Al-Hajj ayat 82 sampai 84, dan Quran surat Al-Ahzab ayat 57.
Adapun pemikiran pembaruan Islam dari Muhammad Abduh yang mana ia mengekspresikan ide pemikirannya di dalam membangun dunia Islam. Yang maksud dan tujuannya agar berkembang dari sikap paham jumud. Maksud dari kata jumud tersebut ialah mengandung makna keadaan membeku, keadaan statis dan tak ada perubahan. Selanjutnya yang keempat yaitu tokoh Muhammad Rashid Ridho, lahir pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah atau pada tahun 1865 Masehi di kota Surya. Selanjutnya perjalanan pendidikan dari Muhammad Rashid Ridho yaitu sejak kecil ia dimasukkan oleh orang tuanya di madrasah tradisional di kampungnya, Qalamun, untuk belajar menulis, berhitung, dan belajar mengenal huruf serta membaca Al-Quran. Setelah Muhammad Rashid Ridho tamat di sekolah madrasah tradisional tahun 1892, beliau dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pelajarannya ke Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, yaitu Sekolah Nasional Islam. Kemudian adapun pembagian pemikiran pembaruan Islam oleh Muhammad Rashid Ridho. Yang pertama, pembaruan bidang keagamaan. Yang kedua, pembaruan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, pembaruan bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Adapun beberapa karya dari Muhammad Rashid Ridho
Yang pertama Zikra al-Maulid an-Nabawi, yang kedua al-Sunnah wa al-Syiah, yang ketiga al-Wahdah al-Islamiyah.